Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini simple, sederhana. Tetapi ketika engkau mendapat roh kehidupan dari apa yang saya sampaikan, ada sesuatu yang luar biasa. Temanya adalah begini: siapa yang tidak dapat menikmati hidup? Hidup ini adalah sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian. Ketika engkau menerima kehidupan itu, saudara harusnya menjalaninya. Jadi hidup itu simple, pakai 3D. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Jadi jauhlah dengan kehendak untuk mengakhiri hidup. Kalau orang yang mau mengakhiri hidup, pasti dia tidak bisa menikmati hidup. Ketika ada satu pesta, terus orang itu mau cepat-cepat berakhir sebuah pesta, berarti dia tidak bisa menikmati pesta itu. Mau cepat-cepat selesai pesta itu, berarti dia tidak ada di dalam kebahagiaan di dalam pesta itu. Jadi kalau saudara, tadi saya katakan hidup ini anugerah, Tuhan berikan. Dan dia bertanggung jawab apa yang Tuhan berikan. Kita tinggal jalankan 3D tadi. Dijalanin, dinikmati, disyukuri. Nah, bersyukur dalam hal ini bukan karena sesuatunya baik. Saya tahulah di dalam kehidupan ini nggak selalu jalannya mulus. Pasti kalau Tuhan gambarkan itu perahu kehidupan, perahu itu adanya di darat apa di lautan? Laut itu ada yang jalannya tenang gitu, setenang di air kolam renang, nggak ada. Pasti penuh dengan gelombang. Itu udah ada satu gambaran. Perahu kehidupan adanya di laut, di mana ada gelombang. Artinya apa? Ada banyak masalah. Nah, tadi saya katakan dijalani, dinikmati, disyukuri. Bersyukur bukan karena sesuatunya baik, tenang gelombangnya, enggak begitu. Tetapi kita dapat melihat yang baik dari segala sesuatu. Nah, ini yang saya mau ajarkan kepada saudara, supaya saudara bisa melakukan 3D. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Bersyukur bukan karena apa? Sesuatunya baik, tetapi kita bisa melihat yang baik dari segala sesuatu. Sesuatu itu mungkin masalah, persoalan. Ini yang saudara harus tangkap, ya. Dengan cara apa? Punyalah cara pandang Tuhan. Punyalah pemikiran seperti pikiran Tuhan. Dan selalu saudara dapat melihat tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Ada Tuhan di sekeliling kita. Nah, siapa yang tidak dapat menikmati hidup? Saya mencatat ada 3. Pertama adalah orang yang selalu khawatir. Tanya orang itu kalau yang hidupnya dalam kekhawatiran, dia bisa menikmati hidup gak? Omong kosong kalau saya dibilang, saya bisa menikmati hidup. Tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Poin pertama adalah orang yang tidak dapat menikmati hidup, orang yang selalu khawatir. Keluarin Matius 6. Boleh dibantu yang cepat. Mungkin siapa? Dika ngerti? Matius 6 ayat 31 sampai 34. Orang yang selalu khawatir, dan saya selidiki, orang yang selalu khawatir adalah orang yang terikat dengan mata pencahariannya, pekerjaannya, atau saya sederhanakan uang, sehingga dia salah prioritas di dalam menjalankan kehidupannya, salah memprioritaskan sesuatu dalam kehidupannya. Oke, kita baca dulu ayatnya, Matius 6 ayat 31 sampai 34. Ini pesan Tuhan. Saudara ketika membaca firman dan saudara percaya ya dan amin, ketika saudara berkata ya dan amin, saudara sedang menghadirkan Tuhan di dalam hidup saudara, karena saudara percaya Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Itulah firman yang jadi rema. Kalau firman yang logos itu, ini tentang ucapan Tuhan, dia nggak ada kuasa. Tetapi ketika saudara jadikan ini, firman ini rema, adalah Tuhan sedang berbicara. Berbicara tentang apa? Yuk kita baca ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, dan apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Cepat. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua yang dicari orang dunia, yang bangun tidur langsung kerja, cari uang. Ya, terikat dengan mata pencaharian.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, bangun tidur kerja, dapat sesuatu, uang, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu, diulang lagi, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan yang 2 tahun jangan saudara pikirin sekarang. Kesusahan sehari yang sekarang ini cukuplah untuk 1 hari. Saudara nggak boleh mikirin untuk besok. Ini pesan Tuhan. Nah, orang yang tidak bisa menikmati hidup adalah orang yang selalu khawatir. Supaya saudara bisa menangkap firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara harus mengerti dulu apa itu khawatir. Saudara mungkin berkata, khawatir itu mungkin takut kali ya. Nah, saya mau katakan ada perbedaan. Takut dan khawatir. Takut adalah ada dasarnya. Misalnya saudara lihat mendung, saudara takut hujan, saudara bawa payung. Ada dasar kenapa? Mendung. Khawatir nggak ada dasar. Rasanya takut, cemas, berdebar-debar jantungnya, napas pun jadi sesek, nggak tahu. Ternyata orang khawatir itu adalah dia mengkhawatirkan 92% terhadap yang tidak pernah terjadi. Ban serep ketinggalan, mungkin dia lagi bersih-bersih, dia main pergi aja, ketinggalan. Itu jadi pemikiran dia, aduh perginya ke Bogor lagi jauh dari Tangerang. Kepikiran itu. Takut apa? Kalau kempes, kalau bocor bagaimana? Dia nggak mikir, selama 2 tahun itu ban serep nggak pernah turun. Nah, ini yang saya katakan khawatir, 92% terhadap sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kalau takut, ada dasar. Apa misalnya? Misalnya saya naik ke atas mau betul-betulin genteng yang bocor, dan saya tahu itu kusennya sudah dimakan rayap. Saya waktu naik, saya takut jatuh. Ada dasar. Kenapa dasarnya? Kusennya dimakan rayap. Ada dasar. Khawatir nggak ada. Khawatir itu ada rohnya. Saudara harus mengerti ini ya. Khawatir adalah bunga yang ditagih oleh iblis untuk sesuatu yang belum terjadi. Kejadian yang akan datang nih, udah saudara pikirin, itu bunga yang ditagih oleh iblis untuk sesuatu yang belum terjadi. Saudara bayangkan, rugi nggak? Uang belum saudara pakai, ini bicara bunga ya. Saudara udah bayar bunganya dulu. Untuk sesuatu mungkin 5 tahun, belum punya anak, kepikirannya sekarang. Kok kamu nggak merit-merit? Aduh om, bagaimana nanti kalau saya punya anak, beli nggak susu? Mikirinnya ke sana-sana. Saya anggap di orang pemikirannya picik banget. Kesana nanti anak-anak sekolah susah. Maksudnya biaya sekarang sekolahnya mahal-mahal. Lihat tuh si itu masuk sekolah yang ini 35 juta. Aduh, saya nggak kepikir dah. Maksudnya nggak kepikir untuk menikah dulu. Itu bunga yang ditagih iblis untuk sesuatu yang belum terjadi. Anak aja lu belum punya, pasangannya aja belum punya, pemikirannya udah seperti itu. Waktu saya tanya kenapa belum merit-merit, jawabannya aneh. Nangkap sesuatu. Khawatir nggak ada dasarnya. Karena khawatir itu ada rohnya. Apa? Bunga yang ditagih oleh iblis untuk sesuatu yang belum terjadi. Nah, orang yang khawatir apa? Orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam menjalankan kehidupannya seolah-olah Tuhan nggak ada. Percuma dia berdoa, percuma dia beribadah, percuma dia melayani. Perhatikan kata-kata saya. Orang yang khawatir adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya seolah-olah Tuhan tidak ada. Kenapa dia bisa begitu? Saudara tahu? Siapin Yeremia 17 ayat 5. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan itu bukan dia nggak datang lagi ibadah, dia nggak berdoa. Bukan begitu. Bukan dia nggak baca Alkitab. Tetapi saudara tahu kenapa? Biasanya orang mengandalkan sesuatu yang dipercaya. Setuju ya? Kalau dia tidak bisa mengandalkan Tuhan, berarti dia kurang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara baca Yeremia 17 ayat 5, tadi saya katakan ya, orang khawatir adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhannya dahsyat, tetapi dalam menjalankan kehidupannya, seolah-olah Tuhan nggak ada. Hidupnya khawatir, was-was, cemas. Kenapa? Ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Dalam menjalankan kehidupannya, dia nggak ngerti, ada Tuhan nggak ya?
Di mana Tuhan ya? Ternyata apa? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Biasanya orang mengandalkan sesuatu yang dipercaya. Dia lebih percaya dirinya sendiri atau manusia yang kelihatan. Yuk kita baca ya. Yeremia 17 ayat 5, firman-Nya berkata apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang ini ada di gereja, ada dalam persekutuan doa, sering berdoa. Nah, tadi saya katakan, orang khawatir adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dalam menjalankan kehidupannya seolah-olah Tuhan gak ada. Ini ya, saudara harus nangkep ini. Padahal kalau Daud berkata apa? Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Orang tenang tuh gak khawatir. Dengan cara apa? Dekat kepada Allah. Nangkep ini ya. Tadi saya katakan, khawatir itu gak ada dasar, tapi ada rohnya. Satu hari sekelompok mahasiswa mengadakan satu perjalanan keluar kota. Anak-anak muda nih, mahasiswa, mahasiswi, dan masuk ke hutan. Nah, ketika di tengah hutan itu, busnya mogok. Di sini di bus itu terdiri dari mungkin ada 40 orang. Busnya mogok. Dicoba diperbaiki, ini itu ternyata nggak bisa. Dan hari sudah menjelang mau malam gitu ya, mungkin jam 6. Apa yang harus dilakukan? Akhirnya sopir itu telepon untuk minta bantuan bahwa mobilnya mogok. Nah, mereka berangkat pagi subuh sampai di tengah hutan itu, tadi saya katakan jam berapa? Jam 6. Tunggu di situ. Jam 6, jam 7, jam 8. Ternyata mereka nggak bawa konsumsi ya untuk makan gitu ya. Mereka kelaparan. Waduh, rasa lapar sudah, bayangkan bangun pagi-pagi subuh udah berangkat, ternyata mereka nggak makan nih. Mereka kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Coba-coba cari di bus itu, mungkin ada bekal, ada makanan apa. Waktu dicari itu di bagasi bus ada sosis, lumayan banyaknya. Tapi nggak tahu ini udah kadaluarsa atau belum nih. Ada sosis, kelihatannya sih masih segar. Bagaimana nih? Makan apa enggak? Udah jam 9 sambil menunggu bantuan nih. Akhirnya diambil sosis itu satu. Siapa yang mau makan ya? Takut ini. Akhirnya dilihat ada anjing yang lewat. Dikasihlah anjing itu. Begitu anjing makan, makannya lahap lagi. Wah, berarti enak itu sosis. Makan-makan, tungguin 15 menit. Tidak terjadi apa-apa. Oh, aman ini sosisnya, kata semua yang penumpang di bus ini. Maka beranilah mereka makan sosis itu. Yang nggak tahu juntrungannya, artinya punya siapa nih? Mungkin penyewa yang dulu kali ketinggalan sosisnya di situ. Makanlah mereka dengan lahap, dan memang sosisnya enak. Kenyang mereka sambil menunggu bantuan. Kira-kira jam 11 malam, kan bete di mobil kan? Di bus. Turunlah mahasiswa itu. Mungkin ada yang kencing, ada apa. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kaget. Dia lihat ada anjing yang tadi dikasih sosis itu mati. Waduh, langsung yang lihat pertama itu muntah. Kenapa? Anjing itu mati. Teman-temannya lihat itunya, wah. Kenapa? Lu lihat tuh anjing itu. Anjing itu mati. Begitu lihat anjing itu mati, satu bus itu yang makan sosis. Ternyata di situ ada satu yang nggak makan sosis karena dia nggak doyan ya. Kayak saya kan kurang gitu suka. Tadi 40 ya. 39 itu pada muntah-muntah. Wah. Kenapa? Dia lihat anjing itu mati. Dia jadi khawatir, takut. Jangan-jangan sosis ini mengandung racun, maka anjing itu mati. Waduh, saudara tahu apa yang terjadi? Satu bus itu mengalami kepanikan, kekhawatiran. Waduh, jadi muntah-muntah, dan benar-benar bisa muntah. Asam lambungnya tinggi, napasnya jadi sesek. Wah, penyakit apa semua keluar di situ. Sambil menunggu bantuan. Akhirnya jam 12 itu datanglah bantuan ya, yang memperbaiki bus itu. Loh, kok jadi pada sakit semua nih? Pada ada yang tergeletak, ada yang setengah sadar diri. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Nah, yang satu kan tadi saya katakan gak suka sosis. Cerita dong,
Itu tadi ada sosis di bagasi, nggak tahu siapa punya, dimakan, ternyata menurut mereka ini ada racunnya. Jadi pada kesempoyongan, kok bisa tahu itu ada racun? Tuh lihat aja, anjing yang dikasih makan pertama mati. Oh gitu ya, dicek nih anjingnya ya, kan udah mati, dicek. Kematian itu sebabnya apa? Sudah tahu, ternyata anjing itu mati digigit ular berbisa. Nangkep gak sesuatu? Jadi dia khawatir kenapa? Alam bawah sadar dia kasih tahu. Aduh gawat lo, mati lo. Gitu itu dia, itu kerjanya roh kekhawatiran. Ternyata anjing itu mati digigit ular berbisa. Nggak ada urusannya sama sosis. Tetapi dampaknya kepada 39 yang makan sosis itu sakit semuanya. Begitu tahu langsung seger lu. Tangkap ini ya. Oke, itu dia. Nah, saudara, saya cerita aja ya, cerita lebih asik ya. Saya sering pelayanan di Semarang, ya. Kalau saya di Mission Link Center itu, kalau saya datang ke Semarang, pasti saya akan dibawa ke tempat satu kantin, ya. Kantinnya nggak ada nama, tapi saya tahu itu ibunya. Saya sih panggilnya Ci ya, Ci Dada. Jadi Ci Dada punya Enci di Salatiga selalu bikin satu persekutuan doa setiap hari Selasa. Jadi sering berpesan kepada ketua Mission Link, kalau ada hamba-hamba Tuhan datang, ajak dong makan ke kantin adik saya, namanya apa? Ci Dada. Sambil doain katanya. Oke. Nah, waktu saya sampai di Semarang, Pak Joni boleh minta minum Pak? Waktu saya sampai di Semarang, saya dibawa tuh pagi-pagi. Jadi kita sarapan pagi di sana. Ya, minum dulu ya. Nah, waktu saya ke Semarang, saya dibawa nih. Wah, makanannya memang enak, ya, banyak gitu ya. Habis makan, kita makan. Selalu, sebelum makan biasanya dia minta didoakan supaya usahanya, ini usaha baru nih, ya, usahanya paling baru jalan berapa bulan, di tempat kayak rumahan. Minta didoakan gitu ya, supaya banyak pembeli, diberkati kesehatannya, semuanya begitu. Tahun depan, saya setiap tahun kan, selalu dibawa ke sana. Sampai satu hari, mungkin tahun ketiga, saya datangkan ke Semarang. Kok saya dibawanya bukan ke tempat yang biasa dibawa? Saya tanya, Pak Kris, kenapa kita nggak makan di sana? Oh, udah tutup. Orangnya udah meninggal. Nah, loh, kenapa meninggal? Sakit kanker. Saudara tahu cerita ini? Ceritanya begini, ini Ci Dada ini suatu hari jalan-jalan ke Singapura. Ya, jalan-jalan ke Singapura sama temen gitu. Nah, temennya ke Singapura itu dia mau general check up. Sampailah di Singapura, general check up. Nah, temennya ini bilang begini, Ci Dada, mungkin kamu, kebetulan kamu ada di Singapura, mendingan cek dulu. Kan dengar-dengar di sini katanya ada benjolan. Tapi itu udah lama ya, mungkin 5 tahun yang lalu. Coba aja dicek. Sudah tahu pikiran Ci Dada, iyalah cek. Sudah tahu waktu dicek itu, dan dokter menyimpulkan di dalam dadanya itu ada satu namanya tumor. Ya, katakanlah kanker yang mungkin nggak tahu lah jinak atau enggak. Ini ceritanya saya kurang gitu mengerti. Nah, waktu dicek itu, dokter itu memberi peringatan, Bu, hati-hati ya Bu, di dada ibu, ya, di payudara ibu itu ada satu benjolan. Tapi di indikasi ini cenderung kanker. Sejak itu, Ci Dada jadi pikirannya kesini terus kepikiran, akhirnya mati. Jangan-jangan dia mati bukan karena penyakitnya, pikirannya. Ini bener, saya nggak ngomong kosong nih. Waktu Pak Kris cerita begitu, aduh, tau gitu, coba lu jangan cek ya, mungkin umurnya bisa tahan 2 atau 3 tahun. Nah, ini dari apa? Pikiran. Sekarang kan ada penyakit namanya apa? Psikosomatik. Sakit karena apa? Kejiwaannya, karena hatinya. Oke. Coba Amsal 12 ayat 25. Orang khawatir adalah penyebab utama orang stres. Ketika orang stres itu di dalam tubuhnya akan menghasilkan zat yang disebut kortisol. Zat kortisol itu merusak jaringan tubuh kita. Atau yang gampangnya kalau orang stres, biasanya asam lambungnya tinggi. Pernah saudara stres?
Stres bukan untuk urusan yang ketakutan atau apa. Contoh saya punya handphone Note 2, saya ubah menjadi Note 4. Handphone saya mati. Saya stres, asam lambung naik nih. Harusnya ada penyesalan. Aduh, kenapa gue rubah jadi Note 4? Katanya Note 2 bisa dirubah menjadi Note 4. Jadi saya baca-baca YouTube, saya ikutin dia punya petunjuknya. Saya lupa ada satu yang saya belum pencet, mati dah dia. Udah gitu saya baca lagi, kalau nanti handphonenya mati, dia tidak bertanggung jawab. Ini yang kasih petunjuk ya. Ya udah harus ganti. Saya stres loh. Waktu saya stres, saudara tahu apa? Asam lambung naik. Nah ini. Jadi khawatir adalah penyebab orang stres. Khawatir bisa bikin orang sakit. Coba kita baca. Kekhawatiran dalam hati, saking sakitnya nih, menimbulkan penyakit, membungkukkan tulang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba saudara pernah nggak ketemu satu orang begini ya, misalnya saudara punya masalah yang saudara pun juga nggak ngerti, mungkin urusan pajak, urusan ini, urusan penyakit, urusan ini dan itu. Khawatir nih, sampai saudara pikirin nggak bisa tidur. Ketemu sama orang yang berpikir positif dan perkataannya itu menyejukkan hati saudara. Pernah? Saya sih pernah. Cuma ditepak begini aja. Lu bagaimana yang begini aja lu takut? Gak usah takut, gak usah khawatir. Terus dia mengeluarkan kata-kata yang menggembirakan hati. Ada? Tapi kalau suruh ketemu nama yang amsyong, gua kenapa dada gua sesek? Nah lu kacau dah kalau lu dada sesek. Lu harus cepet-cepet ke dokter dan tidak boleh besok. Hari ini juga. Mati itu orang langsung. Saudara percaya nggak? Dari perkataan. Tapi kalau, yang begitu mah tenang.